Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dengan anggota saya sendiri Rana Sultana Ridwan, Intan Wahyuni, dan Maulinatul Hakiki akan mempresentasikan kepada kalian semua mengenai hasil scanning menggunakan aplikasi atau tools Skipfish pada website Facebook. Kami melakukan scanning selama 2 menit 29 detik dan secara otomatis tools Skipfish mengatakan bahwa proses scanning selesai dengan persentase 37% done. Selanjutnya kita masuk kepada hasil kerentanan yang dideteksi oleh Skipfish. Terdapat 32 isu atau kasus yang medium risk, kemudian 6 yang low risk, kemudian ada 105 yang internal warnings, dan ada 29 kasus information notes, dan 100 hal-hal unik lainnya. Nah, di sini saya akan membahas 4 isu utama dari beberapa isu kerentanan yang diberitahukan oleh tool Skipfish. Adapun yang pertama ialah incorrect or missing chart set. Ini merupakan salah satu dari higher risk yang ada pada website Facebook. Nah, chart set di sini terjadi kesalahan atau missing pada chart set yang digunakan oleh website Facebook. Chart set yang digunakan oleh Facebook adalah UTF-8 atau Unicode Transformation Format 8-bit. Dengan menggunakan UTF-8 ini, Facebook dapat menampilkan teks dalam bahasa-bahasa yang berbeda dan memfasilitasi komunikasi antara pengguna dari seluruh dunia. Kemudian, chart set ini juga mendukung emoji dan karakter khusus yang memungkinkan pengguna untuk mengekspresikan diri secara lebih kreatif pada konten dan dibagikan ke Facebook. Nah, salah satu kerentanannya ialah terjadi kesalahan atau missing pada encoding karakter chart set dari si Facebook. Selanjutnya, yang kedua, kerentanan kedua adalah external content embed on page. Ini merupakan, di sini ada dua isu dari external content ini, satu higher risk, satu lower risk. External content embed on a page ini adalah konten dari sumber eksternal yang disisipkan atau ditampilkan ke dalam halaman web atau aplikasi seperti video, audio, gambar, iframe, atau widget. Konten tersebut dapat berupa dari server lain, seperti dari YouTube, dari SoundCloud, dan lain-lainnya. Tetapi kerentanan ini menyebabkan kelemahan pada website Facebook, seperti ketergantungan pada sumber eksternal, sehingga kalau tidak ada eksternal yang tersedia, maka konten yang disisipkan tersebut atau konten embed tersebut tidak akan muncul atau tidak dapat diakses oleh pengguna. Kemudian konten eksternal ini juga membawa potensi risiko keamanan, seperti mudah disusupi malware karena dia mengambil API dari server lain atau dari website lain. Performa dari Facebook juga mengalami keterlambatan yang dipengaruhi oleh besarnya API yang diambil dari website lain. Kemudian yang keempat ada limit exit fetch suppress. Nah, ini merupakan pesan kesalahan yang muncul ketika suatu permintaan terhadap API atau sumber daya data lainnya dihentikan karena telah mencapai batas atau kuota tertentu yang ditetapkan oleh penyedia layanan tersebut. Nah, ini keluar ketika batas atau kuota tertentu telah dicapai. Permintaannya akan ditolak dan akan keluar tulisan limit exceeded ini dan fetch suppress. Ini merupakan tindakan pencegahan dari penyedia layanan untuk mencegah penggunaan layanan yang berlebihan karena dapat mempengaruhi kinerja dari layanan website tersebut. Nah, untuk mengatasi pesan ini seharusnya para pengguna perlu menunggu sampai waktu tertentu atau periode tertentu agar layanannya tersedia kembali. Nah, selanjutnya isu atau kerentanan yang diberitakan oleh Skipfish akan dijelaskan oleh rekan saya, Maulinatul Hakiki. Sekarang saya akan menjelaskan tentang isu kerentanan, yaitu tentang resource fetch failure, yaitu adalah pesan kesalahan yang muncul ketika browser atau aplikasi tidak dapat mengambil sumber daya tertentu dari server. Sumber daya ini bisa berupa file, gambar, skrip, atau objek lain yang diminta oleh browser atau aplikasi. Ada beberapa alasan mengapa pesan kesalahan atau resource fetch failure dapat muncul. Muncul pada Facebook, seperti koneksi internet bermasalah, URL yang salah atau tidak valid, masalah server, dan lain-lain. Nah, selanjutnya ada incorrect or missing chart set, adalah pesan kesalahan yang muncul ketika browser tidak dapat menentukan atau memahami set karakter yang digunakan dalam dokumen HTML yang dimuat. Chart set adalah kode yang digunakan untuk menentukan bagaimana karakter atau huruf yang dienkripsi dalam dokumen HTML.
Untuk mengatasi pesan kesalahan incorrect or missing charset, pengguna Facebook perlu melakukan beberapa tindakan seperti menambahkan deklarasi set karakter, menentukan set karakter yang tepat, memperbaiki kesalahan sintaks, dan menggunakan format file yang tepat. Selanjutnya ada password entry for consider brute force, yaitu sebuah upaya untuk mengantisipasi serangan brute force pada form login Facebook yang memerlukan username dan password. Brute force attack merupakan teknik yang digunakan oleh hacker untuk menebak password pengguna dengan mencoba semua kombinasi karakter yang mungkin hingga menemukan password yang benar. Untuk mengantisipasinya, dapat dilakukan beberapa cara, yaitu menerapkan kebijakan kompleksitas password, menerapkan kebijakan panjang password, menerapkan kebijakan penguncian akun, menerapkan rage limiting, dan menerapkan two-factor authentication. Selanjutnya ada new 404 signature SYN, yaitu pesan peringatan atau pemberitahuan yang muncul pada sistem keamanan atau pengawasan jaringan ketika sebuah permintaan HTTP menghasilkan respon 400 not found yang belum pernah dilihat sebelumnya. Pesan ini dapat menunjukkan bahwa ada upaya baru atau yang belum diketahui sebelumnya untuk mengakses halaman atau sumber daya yang tidak ditemukan di server web Facebook. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Intan Wahyuni. Selanjutnya yaitu yang new XMIT header value SYN, yaitu pesan peringatan atau pengawasan jaringan ketika ada permintaan HTTP dengan header custom yang digunakan dengan XMIT. Pesan ini menunjukkan bahwa ada header baru yang belum pernah dilihat sebelumnya yang memiliki awalan XMIT, dan ini dapat menunjukkan adanya aktivitas yang mencurigakan atau mungkin menunjukkan pelanggaran terhadap standar protokol HTTP. Header custom dimulai dengan awalan XMIT digunakan untuk memberikan informasi. Terus selanjutnya ada new HTTP cookie add, adalah pesan peringatan atau pemberitahuan yang muncul pada sistem keamanan atau pengawasan jaringan ketika sebuah cookie baru ditambahkan ke dalam permintaan atau respon HTTP. Cookie adalah file kecil yang dikirim oleh server web ke browser pengguna dan disimpan pada komputer pengguna. Pesan ini dapat menunjukkan adanya aktivitas yang mencurigakan seperti upaya untuk melacak atau mengumpulkan informasi pengguna tanpa izin atau pelanggaran terhadap kebijakan privasi dan keamanan. Selanjutnya ada SL, Certificate Install Information, atau informasi penerbit sertifikat. Itu adalah informasi yang menyatakan siapa yang menerbitkan sertifikat SSL dan otoritas sertifikasi mana yang digunakan untuk memvalidasi sertifikat tersebut. Informasi ini mencakup nama dan alamat penerbit sertifikat, tanda tangan digital penerbit, nama dan alamat domain yang disertifikatkan, periode fasilitas sertifikat, dan jenis kunci enkripsi. Informasi penerbit sertifikat SSL sangat penting untuk memastikan keamanan dan kepercayaan yang berkomunikasi dengan server web. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.